Halo, perkenalkan nama saya Lady Diana Silitonga dengan nomor induk mahasiswa 85603991. Berikut adalah video saya tentang mengajar pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, udah pada makan semuanya? Terus coba kita tepuk semangat dulu ya. Semuanya berdiri. Oke, sudah? Ya, tepuk semangat. Sekali lagi. Mantap, semuanya duduk. Iya, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, bagus. Sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Siapa nanti namanya dipanggil, bilang hadir. Kalau ada teman yang sakit dikasih tahu. John R. Sebastian, Noviani Tambunan. Oh iya. Baik, terima kasih. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita bernyanyi satu lagu. Tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Coba semuanya berdiri lagi. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Ya, semuanya kembali duduk. Baiklah, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat kita belajar apa minggu lalu? Tentang pencernaan pada manusia Dan dan apa? Iklan, iklan produk, jasa. barang dan Jasa. Iya, pintar, harus dibaca di bukunya kalau sudah selesai belajar di sekolah. Dibaca di rumah. Nah, itu adalah pembelajaran minggu lalu. Jadi, hari ini kita belajar tema 3. Hari apa sekarang? Tanggal 23 November 2022. Ya, tema hari ini tema 3, yaitu makanan sehat. Subtema 1 yaitu bagaimana tubuh apa ini, baca dulu. Mengelola ya, pembelajaran keempat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya kalian semua siswa ibu dapat mengetahui interaksi manusia dengan lingkungan alam dan juga dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua, supaya kita semua atau anak-anak ibu bisa mengetahui keanekaragaman adat istiadat. Yang ketiga, supaya siswa ibu sekalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur atau poin-poin penting yang terdapat dalam iklan masyarakat. Nah, ada yang sudah baca buku? Sebagian. Nah, kalau sudah baca buku, pasti bisa menjawab pertanyaan ibu ini. Apa yang termasuk ke dalam makanan sehat? Apa? Sayur dan buah. Iya, mantap. Sayur dan buah. Kalau di sayur wortel mengandung vitamin A. Kita tepuk tangan semuanya.
Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Siti, oh ya? Kenapa kamu lebih suka wortel, Lani? Tentu saja aku lebih suka wortel, mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel ini sangat baik untuk mataku. Siti, oh iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Sudah didengar? Ya. Dari percakapan itu kita tahu bahwa sayuran adalah jenis makanan sehat. Dari percakapan itu, ayo kita jawab pertanyaan. Kita bahas bersama ya. Pertama, dari mana sayur kita dapatkan? Dari petani. Siapa lagi? Ladang. Apa lagi? Kebun. Apa lagi? Warung. Kita beli di warung kayak di pasar. Mantap. Yang kedua, siapa yang menanam sayur? Petani sayur. Iya. Yang berikutnya, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Apa peranan petani dalam kehidupan kita? Menanam sayur-sayurannya atau menanam padi di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sawah menanam padi, di kebun bisa menanam jagung. Petani sayur menanam sayur. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Bagaimana cara petani memanfaatkan lingkungan? Dengan menanam padi, menanam sayur. Jadi memanfaatkan lingkungannya dengan cara menanam. Bagus. Nah, oleh sebab itu kita tahu bahwa sayuran-sayuran itu sangat penting bagi kita dan baik dikonsumsi setiap hari. Nah, sekarang kita mau bahas salah satu sayur yang bermanfaat buat kita. Sekarang kita mau kenal atau pelajari tentang wortel. Siapa yang tahu bentuk wortel? Panjang, terus warnanya orange, bukan kuning ya. Ya, sekarang kita mau kenal lebih jauh tentang wortel. Ibu baca lagi mengenal tentang wortel, diperhatikan, disimak baik-baik, oke? Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel, yang bermanfaat untuk kesehatan mata karena memiliki vitamin A dan berkaroten yang tinggi. Hasil pertanian wortel juga tidak mengecewakan. Oleh salah satu petani yang bernama Gede Suwardana menjelaskan bahwa ia memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja, yaitu pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-sayuran atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani dan menjualnya secara berkeliling. Pernah di sini melihat penjual sayur berkeliling di dekat rumahnya? Banyak kan? Iya. Nah, oleh karena itu kita dapat mengetahui bahwasanya ada keanekaragaman profesi dari teks bacaan tadi, yaitu adalah petani sayur dan penjual sayur. Dari teks bacaan tersebut juga dapat kita ketahui interaksi manusia dengan lingkungan alamnya dan lingkungan sosialnya. Sekarang ayo kita bahas bersama. Ibu buat bagi 2 ini ya. Lingkungan manusia. Coba ditulis di bukunya. Lingkungan dengan alam, dengan lingkungan alam. Dan di sini interaksi dengan lingkungan apa? Lingkungan sosial atau sesama manusia kan? Iya. Dari teks tadi kita tahu bahwa interaksi dengan lingkungan alam adalah apa? Menanam. Si petani menanam sayuran dan membuat pupuk. Iya, petani menanam sayur dan memupuk.
kalau dengan lingkungan sosialnya, dari bacaan tadi kita dapat mengetahui hubungan si penjual dengan pembeli sayur. Iya, hubungan pembeli dengan penjual sayur. Kemudian yang terakhir adanya kerjasama antara apa tadi Ibu baca? Pemasok, penjual sayur dan distributor. Iya, hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama antara siapa? Distributor, pemasok dan penjual sayur. Nah, coba dicatat itu biar diingat. Kita sudah tahu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alamnya dan interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Nah, sekarang kita mempelajari keberagaman. Nah, siapa yang tahu keberagaman itu apa? Tidak tahu? Nah, keberagaman yang tinggi dapat kita lihat di pasar. Kenapa? Karena pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, siapa berada di pasar? Semua kan? Nah, di pasar itu terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya. Ada yang beda beda apa lagi? Ada apa lagi? Budaya dan tingkat ekonomi. Nah, kalau ada di pasar orang yang berbeda-beda, kita harus menunjukkan sikap toleransi untuk menciptakan kerukunan. Nah, di Indonesia sudah banyak hal atau sikap yang menunjukkan toleransi. Kalau sikap yang tidak menunjukkan toleransi seperti apa? Menghina teman yang beda suku. Misalnya di pasar kan banyak suku Batak, lalu datanglah yang suku Nias. Janganlah kita pergi ke pasar itu, soalnya lebih banyak suku Batak, ya kan? Apakah itu hal yang baik? Tidak. Nah, sekarang sudah banyak iklan masyarakat yang berguna untuk manusia sebagai media untuk melihat banyaknya hal-hal positif. Nah, dari iklan masyarakat kita mengetahui banyak hal yang bisa meningkatkan sikap toleransi kita. Nah, di buku ada contoh iklan masyarakat. Di sana ada 2 iklan. Iklan pertama kita sebut iklan A dan iklan yang kedua kita sebut iklan B. Nah, di iklan A itu ada gambar sapu lidi. Nah, di sapu lidi itu ada, di iklan A itu ada kalimat sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Sudah tahu? Nah, coba dari iklan itu kita identifikasi unsur pentingnya. Unsur penting dalam iklan tersebut terbagi atas 3. Yaitu yang pertama, apa ini? Kalimat. Yang kedua, kunci, dan ketiga. Nah, untuk kalimat iklan bisa kita isi kalimat iklan dari iklan A. Kalimatnya adalah ini: sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Mari bersatu untuk maju. Itu kita tulis di sini, di kalimatnya ini. Kata kuncinya siapa yang tahu kata kuncinya? Dari iklan itu. Yang paling ditekankan pada iklan itu apa? Mari bersatu. Ya, di kata kuncinya ini ditulislah. Mari bersatu. Nah, untuk gambar itu adalah pendapat kita tentang gambar. Nah, coba ditengok gambar sapu lidinya. Ya, apa pendapatmu tentang gambar itu? Gambarnya cukup menarik karena berwarna. Nah, bisa seperti itu ya.
kalimat iklannya apa, kata kuncinya apa, pendapat kalian tentang gambarnya apa. Ayo dikerjakan di buku tulis masing-masing. Yang sudah siap dikumpulkan ke meja ibu. Ayo. Ya. Ya, ada yang sudah siap? Ada, Bu. Ya, yang sudah siap bawa buku yang di depan sini. Biar ibu kasih nilai. Jackson udah siap? Ada, Bu. Ya, kumpullah. Bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti buka sini lah ya. Ya, Bu. Oke. Salah satu. Udah siap? Lambat sekali. Dan tadi kamu bermain-main saja kan? Iya. Salah satu keberagaman itu adalah adat istiadat. Nah, tahu nggak kalian? Adat istiadat upacara Rambu Solo di Tanah Toraja. Tidak. Gak tahu? Nah, biar tahu ibu kasih tahu ya. Dengarkan ibu juga dengan baik. Pesona Tanah Toraja. Sebagai salah satu tempat yang terindah di Indonesia, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan yang menyimpan begitu banyak pesona dan adat istiadat yang unik dan sangat menarik untuk dinikmati. Berkat kekayaan budaya yang luar biasa, Tanah Toraja bahkan dimasukkan ke dalam daftar sementara warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2004. Adalah sebuah upacara kematian yang dinamakan Rambu Solo, yang merupakan upacara mengantarkan sanak keluarga yang sudah meninggal dunia ke dalam baka. Upacara ini biasanya dilangsungkan secara meriah selama berhari-hari serta melibatkan seluruh penduduk desa. Nah, sudah tahu apa itu upacara Rambu Solo? Upacara yang dilakukan di Sulawesi Selatan untuk menghantarkan mayat atau jenazah yang sudah meninggal. Udah tahu kan? Sekarang ibu tanya, kamu suku apa? Batak. Kamu? Jawa. Nah, suku Batak kira-kira apa adat istiadatnya? Mata Rombo. Apa lagi? Manor? Manor? Iya. Coba kalau suku Jawa, apa adat istiadatnya? Tahu? Ibu juga kurang tahu karena ibu juga suku Batak ya. Iya kan? Kurang tahu kamu. Nanti ditanya orang tuanya ya. Ma, apa adat istiadat suku Jawa? Oke? Yang suku Nias ada? Ya, suku Nias apa adat istiadatnya? Setahu ibu ada lompat batu kan? Melompati batu setinggi 2 meter. Itu khusus anak laki-laki atau pemuda yang sebagai bukti bahwasanya kalau dia bisa melompati batu itu berarti dia sudah dewasa secara fisik. Itu adat istiadat suku Nias yang ibu tahu. Nah, dari pelajaran itu kita tahu bahwasanya keanekaragaman adat istiadat itu banyak di Indonesia. Ya, karena Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman yang banyak, suku, budaya, agama dan lain. Oleh sebab itu kita harus menunjukkan sikap kita yang menghargai perbedaan sebagai bentuk menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Mantap. Itulah materi kita hari ini. Berarti dapat disimpulkan apa yang kita pelajari hari ini tadi dari pertama makanan sehat. Lalu mengetahui interaksi sosial dan dengan lingkungan lalu apa lagi tadi mengidentifikasi poin-poin penting dalam iklan. Yang terakhir tadi tentang keanekaragaman budaya atau adat istiadat. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, coba PR-nya di rumah bisa diingatkan, bukunya masih di meja ibu. Membuat satu iklan masyarakat. Apa? Satu iklan masyarakat. Yang membuat iklan masyarakat bisa digambar, dilukis. Jangan lupa minta tolong sama orang tua, ya, sama abang dan kakak bisa juga. Buatlah iklannya semenarik mungkin.
Iya, nah sampai di rumah nanti jangan bermain-main, ingatlah ingat kewajiban, jangan main handphone juga terus-terusan. Oke? Iya, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu supaya kita dapat bertemu lagi di minggu berikutnya dengan pelajaran yang baik. Jangan lupa dibaca bukunya. Minggu depan kita akan belajar masih di tema yang sama, tema 3, subtema 1, tapi pembelajaran kelima. Ya, baca bukunya ya. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran kita kembali berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selamat pagi semuanya. Oke.